Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue di Tentang Semua Dunia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu ya. Guys, jujur deh, kalau kalian lewat di jalan raya terus lihat bangunan merah menyala, atapnya tumpuk-tumpuk kayak pagoda, pasti mindset pertama kalian, wah ini pasti kelenteng atau vihara nih. Bener gak? Valid banget sih pemikiran itu. Tapi gimana kalau gue bilang bangunan yang vibes-nya Tiongkok banget ini ternyata adalah tempat sujud. Tempat di mana kumandang azan bergema 5 kali sehari. Yeps, bener banget. Hari ini kita bakal deep dive ngebahas salah satu masterpiece arsitektur di Indonesia, yaitu Masjid Muhammad Cheng Ho. Ini bukan sekadar bangunan viral buat foto OOTD doang ya guys. Di balik tembok merahnya, ada sejarah ratusan tahun tentang gimana Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang super damai dan elegan lewat jalur laut. Kita bakal bahas siapa sih Cheng Ho sebenarnya? Kenapa beliau sepenting itu sampai namanya diabadikan jadi masjid di berbagai kota di Indonesia? Dan apa makna rahasia di balik angka-angka arsitekturnya? So, siapin cemilan kalian, posisikan duduk yang nyaman, let's get started. Oke, sebelum kita bedah masjidnya, kita wajib kenalan dulu sama tokoh utamanya, Laksamana Cheng Ho atau Zheng He. Banyak yang mikir Cheng Ho itu pedagang biasa. Big no guys, beliau itu sultannya lautan di abad ke-15. Cheng Ho lahir dengan nama Mahe di Yunan, Tiongkok dari keluarga muslim yang taat. Ayah dan kakeknya bahkan udah pernah naik haji ke Mekah loh. Jadi darah Islam itu udah mengalir deras di nadinya sejak lahir. Singkat cerita, beliau jadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari dinasti Ming dan diangkat jadi Laksamana. Nah, ini bagian mind-blowingnya. Beliau memimpin 7 kali ekspedisi pelayaran besar antara tahun 1405 sampai 1433. Armada kapalnya, jangan dibandingin sama kapal Titanic ya. Kapal utamanya yang disebut kapal pusaka itu ukurannya raksasa banget guys. Jauh lebih besar dari kapal Santa Marianya Columbus yang baru layar puluhan tahun kemudian. Dan yang bikin respect, misi beliau bukan buat ngejajah atau perang. Misinya adalah diplomasi, dagang, dan dakwah. Pas mampir ke Nusantara, Jawa, Sumatera, beliau nggak maksa orang masuk Islam. Tapi beliau ngajarin cara bertani, cara beternak, dan nunjukin akhlak muslim yang keren. Makanya, warga pribumi dan Tionghoa saat itu respect banget sama beliau. Beliau ngebuktiin kalau Islam itu agama yang damai dan rahmatan lil alamin. Keren banget kan role model kita yang satu ini? Nah, loncat ke zaman modern. Kenapa tiba-tiba ada Masjid Cheng Ho? Jadi gini guys, ide pembangunan masjid ini sebenarnya digagas oleh para sesepuh dari PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Mereka punya mimpi pengen punya wadah yang bisa menyatukan identitas mereka. Aku Tionghoa dan aku bangga jadi Muslim. Dulu mungkin ada stigma kalau masuk Islam itu berarti kehilangan budaya Tionghoanya. Nah, Masjid Cheng Ho ini hadir buat matahin stigma itu. Pembangunan pertamanya di Surabaya itu groundbreaking-nya atau peletakan batu pertama sekitar tahun 2001 dan diresmikan Oktober 2002. Lokasinya juga strategis banget di Jalan Gading, Surabaya, tanah seluas ribuan meter persegi. Dan you know what? Inspirasi desainnya langsung diambil dari Masjid Niuje di Beijing yang usianya udah 1000-an tahun. Jadi ini beneran kayak ngebawa potongan sejarah Beijing ke Surabaya. Gak cuma di Surabaya, karena antusiasme masyarakat yang tinggi, akhirnya Masjid Cheng Ho ini beranak pinak. Sekarang ada di Palembang yang gede banget, di Pasuruan, Jember, Batam, bahkan di Goa Makassar. Ini ngebuktiin kalau semangat akulturasi ini diterima banget sama masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita masuk ke segmen favorit gue, bedah estetika. Nomor 1, warna merah. Dalam budaya Tionghoa, ini simbol kebahagiaan, keberanian, dan kehidupan. Nomor 2, warna kuning atau emas. Simbol kemakmuran, kejayaan, dan warna bangsawan. Nomor 3, warna hijau.
Nah, ini warna yang identik banget sama Islam, melambangkan kedamaian dan kesejukan. Perpaduan 3 warna ini aja udah ngasih pesan. Kita beda budaya, tapi bisa nyatu dengan indah. Terus, lihat atapnya. Bentuknya segi 8 atau patkwa. Dalam kepercayaan Tiongkok, segi 8 itu simbol keberuntungan atau hoki. Tapi, kalau kita lihat dari sisi arsitektur, bentuk ini bikin sirkulasi udara di dalam masjid jadi adem banget tanpa AC sekalipun. Eits, tunggu dulu. Kita belum selesai. Kalian sadar nggak sih kalau arsitektur Masjid Cheng Ho itu penuh dengan kode angka? Ini mind-blowing banget sih filosofinya. Pertama, ukuran bangunan utamanya adalah 11 kali 9 meter. Angka 11, ini dipercaya sama arsiteknya sebagai ukuran Ka'bah saat pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Angka 9 ini melambangkan Wali Songo. Terus kita hitung anak tangganya. Di bagian serambi atau depan ada 5 anak tangga. Itu pengingat buat rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, sama haji. Pas masuk ke dalam masjid, ada lagi 6 anak tangga. Itu simbol rukun iman. Jadi secara gak sadar, pas kita jalan masuk ke masjid ini, kita tuh lagi diajak merenung tentang dasar-dasar keyakinan kita. Arsitekturnya tuh berbicara guys. Pintu masjidnya juga unik, gak ada daun pintunya, alias terbuka lebar. Ini simbol keterbukaan. Siapa aja boleh masuk, gak peduli sukunya apa, asalkan niatnya baik. Ini bener-bener cerminan Islam yang inklusif. Terus selain buat foto-foto cantik dan sholat, ada apa aja sih di sini? Masjid Cheng Ho ini aktif banget guys. Di kompleks belakang masjid biasanya ada gedung serbaguna, ada sekolah TK, bahkan tempat kursus bahasa Mandarin. Komunitas PT sering banget ngadain bakti sosial di sini, kayak bagi-bagi sembako pas Ramadan atau pas Imlek. Yes, kalian gak salah dengar. Pas Imlek, suasana di sekitar sini juga meriah, tapi tetap syariah. Ini nunjukin kalau jadi muslim itu nggak harus ninggalin tradisi leluhur selama nggak bertentangan sama akidah. Banyak mu'alaf Tionghoa yang ngerasa pulang kalau kesini. Mereka bisa belajar Islam tanpa merasa asing. Dan buat turis non-muslim, mereka juga welcome banget loh. Asalkan pakaiannya sopan. Ini jadi jembatan dakwah yang efektif banget. Orang jadi tahu kalau Islam itu ramah, estetik, dan berbudaya. Oke guys, sampailah kita di penghujung video. Dari Masjid Cheng Ho ini, kita belajar banyak banget hal. Kita belajar sejarah Laksamana Cheng Ho yang gigih. Kita belajar kalau perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan dalam harmoni yang indah. Bangunan ini adalah bukti nyata kalau Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma slogan, tapi beneran ada dan hidup di tengah kita. Gua harap setelah nonton video ini, kalian makin bangga sama kekayaan budaya Indonesia. Buat kalian yang belum pernah kesini, please masukin Masjid Cheng Ho di kota manapun yang terdekat ke dalam bucket list kalian. Rasain sendiri sensasi sholat dengan vibes negeri tirai bambu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like kalau kalian suka video edukasi sejarah kayak gini, share ke teman-teman kalian biar mereka juga pintar, dan subscribe buat dukung channel ini terus berkembang. See you!